asal berkata mahitama asal termulai acara Sebastian masuk mahita Binita Pinoper Nobungta Sigolopur asal bernama masuk mahita tanpa kecuali boleh mengopi atau maju. Lagi kita akan mengikuti ibadah yang akan dipimpin Amang Pendeta Oberwin Selalagi dan dipandu oleh Amang Januarisma Purba. Waktu dan tempat dipersilakan. Sebelum ibadah kita mulai, saya akan membacakan urutan tata ibadah kebaktian kita bagi hari ini. Yang pertama kata pembuka, kedua bernyanyi, tiga doa pembuka akan kita laksanakan secara responsorial. Nanti di kata ibadah ada P dan J itu Bapak Ibu sekalian jemaat. Keempat, kita bernyanyi bersyukur atas segala kasih dan rahmatnya yang senantiasa menyertai kita, yang memberi kesempatan kepada kita pada saat untuk bersekutu memuji dan memuliakan namanya. Sebelum ibadah ini kita mulai, mari kita serahkan diri kita kepada Tuhan, sehingga Ia yang menguasai hati dan pikiran kita. Saatnya untuk kita saat teduh. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 64 ayat 1 sampai 2. Bila kulihat bintang gemerlap. Terima
surga yang senantiasa menyertai kehidupan kami hingga pada saat ini. Kami bersyukur ya Bapa, kalau pada pagi hari ini umuan paparan papahan si Godang Pohlo boleh bersekutu di tempat ini dalam rangka Munas yang pertama. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau adalah pemilik kami dan yang Engkau mempersatukan juga persekutukan kami. Biarlah melalui keberadaan kami pada pagi hari ini dan segenap acara yang akan kami ikuti pada saat ini, nama Tuhan dipermuliakan dan semakin terjalin persaudaraan di antara kami. Di dalam Yesus kami terima firman-Mu. Amin. Shalom bagi kita semua. Terus sembarangan roh dainang. Ini sebelum khotbah ini sebentar saya katakan seperti ini. Bapak Januari Stone Purba teman satu gereja di KPS, di gereja Simalungun. Jadi nampak silalah yau asal Natoba warga gereja di Simalungun. Inilah keunikan hidup. Lalu yang kedua saya bertanya kepada Abang Januari Stone, sudah udah Pak paham perdi tadi ku. Tapi yakin saya yakin pasti ada. Nanti pengalaman saya seperti ini Bapak Inang, 5 tahun di Jakarta. Kebetulan kita selalu menguluhur penguan silai sabungan dan juga penguan sedukir sejak Jabodetabek. Artinya seperti ini. Adalah persekutuan kita melalui ibadah kita yang berbudaya. Kita harus akui bahwa semuanya itu adalah anugerah Tuhan. Dan pada kesempatan kita beribadah, sebenarnya di sini juga kita mau melihat dan juga memperbaiki mana yang kurang dan meningkatkan, melanjutkan yang mana seharusnya kita lanjutkan. Amin. Jadi firman Tuhan menyapa kita pada pagi hari ini. Saya ambil dari kitab Rom yang dituliskan oleh Paulus kepada jemaat di Rom, dari Rom 12 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Sadamar rohamu sama kamu, unang hati puan pikiri kamu, alai patoruhamu ma rohamu tu haserebon, unang perbisuk kamu di rohamu. Amin. Demikian firman Tuhan. Bapak Inang, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang pertama harus kita aminkan bahwa di hadapan Tuhan semuanya kita sama. Amin. Ya, walaupun sebentar lagi akan dilakukan munas, walaupun ada kepengurusan dan yang lain, kita mau mengatakan itu hanya sebuah cara. Tapi dalam persekutuan, dalam kehidupan semuanya kita sama. Artinya Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ternyata semenjak penciptaan yang namanya organisasi itu sudah ada. Kita lihat bagaimana umat Israel, dan Tuhan juga memilih pemimpin di antara mereka dan juga jajaran-jajarannya. Yang mau saya katakan adalah tujuan Tuhan untuk membentuk umatnya sebagai Israel dan juga memilih kepengurusan di sana, supaya kepengurusan tersebut yang diutus, yang diangkat oleh Tuhan tersebut boleh memimpin umatnya dengan baik, dengan harapan semua umat yang dipimpin oleh seorang pemimpin, baik raja, baik nabi, baik imam dan yang lainnya, boleh mengenal Tuhan. Jadi sengaja Bapak Inang yang dikasih oleh Tuhan, karena ini adalah dalam rangka munas. Yang pertama yang mana? Ya puji Tuhan. Yang mau saya katakan, yang pertama sangat menentukan. Ya sekali lagi, yang pertama sangat menentukan. Artinya melalui firman Tuhan mau dikatakan kepada kita, ketika di awal kita sehati sepikir, nanti di hari berikutnya
kita katakanlah munas yang kedua dan ketiga, yang baik selalu kita ingat. Kalau boleh Bapak ingat, sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, mari kita ambil hal yang sangat berguna melalui munas yang pertama ini. Sehati sepikir. Jadi sama seperti di lingkungan saya ya, istilahnya juga banyak cabang-cabangnya. Di sini juga saya lihat ada Pak Pahan, Buta Raja, Pak Pahan, Sigodang Pohul, ya Nuban Busi, tak mau tuh ini jauh. Ya, jadi walaupun sederhana ternyata nanti dalam praktek itu kelihatan loh. Wah Mang Denang, tadi dia udah budi, sokon nabadohu, ya terlalu jauh ya. Ada wireless kita? Ada wireless? Biasa nomor sudah buhina, sokon sesuatu rasa CBT. Jadi kita akan menyapa sampai ke belakang. Biar ibadah ini tidak hanya untuk orang yang di depan. Oh ada ya? Gue udah berdarat kan? Ya. Perlu di gereja Nabi kan bui, perlu di gereja. Saya rasa DKB juga tidak bisa ya. Tapi karena kita persekutuan tadi adalah persekutuan ekumene, dan kita ini adalah penguan, izinkan saya untuk berjalan, boleh? Iya. Pak Pahan Buta Raja, Pak Pahan Sigodang Pohul, Pak Pahan Nuban Busi. Jadi di lingkungan kami juga sedih sambungan. Ada Malo, ada Sedukir, ada Ketubatu, Sedebak, Sedabari bersama terakhir Tambunan. Jujur aja, Daman Rodayna selalu ada perselisihan. Tidak boleh lagi dalam bentuk kiamat. Baik di Jabodetabek, Nambot di Bunapa Sobi. Kalau dulu bisa bersama di kelas pertama, alain gudang Latisar, ya saya tidak tahu. Masa usia 30 tahun lebih tahu daripada orang yang berusia 80 tahun. Saya tidak tahu apakah karena memang mereka tinggal di Jabodetabek, lalu yang 80 tahun tinggal di sebelah Daura. Saya tidak tahu. Tapi yang pasti sejarah tidak pernah bohong. Amin. Ya, sejarah tidak pernah bohong. Amin. Tuhan juga mengatakan seperti itu dalam Alkitab. Melalui Adam, melalui umat Israel itu tertulis. Jadi sejarah tidak pernah bohong dan harus ingat sejarah. Hidup baik begitu nakit dia mau jago. Tapi puji Tuhan lah, di hadapan Tuhan semuanya hebat. Dan ketika ada penderitaan di hadapan Tuhan semuanya lemah. Amin. Dan kalau kita boleh jago, jujur saja, baik dia pendeta si tua, dok rua sipe, malu marukil, rak marukil do. Dan rasa pertanian yang menurut bencana, gabi saya tidak dari situ tidak mungkin. Tapi bagaimana kita boleh menanggapi kejadian, menanggapi bencana itu, bahwa semuanya itu adalah rencana Tuhan untuk mendatangkan kebaikan. Hendaklah kamu sehati sedikit. Saya tidak tahu bagaimana kita memahami harmonisme. Dan ini sering salah kita menerjemahkan yang menghina dan kehidupan ini. Dalam pikiran kita yang harmonis harus sama, sebenarnya tidak. Yang harmonis adalah saling mengakui. Itu yang perlu. Kalau dilatih terus, itu pengakuan juga ya. Pengakuan. Jadi ngaduk timur video tidak ada yang sama dari awalnya, sehingga Tuhan menuntut dalam pelbagaian sifat karakter perbedaan tersebut kita dituntut untuk sehat sepikir. Saat itu dulu, saat itu dulu yang penting sama-sama tahu. Amin. Dari korak bijak, tahu. Saat itu kedua. Tidak benar? Iya. Di rumah tangga juga seperti itu.
yang namanya harmonis, yang namanya sepadan tidak harus sama. Sabda 3P dan boidos rohani mata dominata. Amin. Jadi yang minang saya pikir yang kamu mau bawa ini, no soalnya, nggak seperti itu loh. Masing-masing kita dijadikan oleh Tuhan berbeda badan kita, berbeda cara kita, berbeda jenis kelamin kita. Bagaimana kita boleh menikmati itu? Orang yang bisa ada berbeda. Takut Tuhanmu. Ya roh seperti itu, menyesali hidupnya, menyesali keberadaannya. Tapi firman Tuhan mau mengatakan kepada kita, yang namanya harmonis, yang namanya sepadan, yang namanya seharus sedikit, memang harus berbeda. Ikulah itu jawab. Takut untuk bisa di dalam mata ini. Di awalnya bisa saja ya, lumayan. Aku ragu. Aku kira semua itu, mamuka semua ini pada sendiri rohana. Di dalam tahun pertama masih aman. Mulai dari pesta merah 25 tahun mulai ada masalah. Semakin besar. Sama seperti tadi. Kita tidak menyandarkan pikiran orang muda, maaf ya. Tapi ingat, kita juga mengatakan kita harus belajar dari sejarah dan kita harus belajar dari orang tua. Amin. Iko pasang apa dulu? Kata hati dalam kita. Kepemimpinan juga seperti itu. Kalau kita mampu, bukan berarti harus kita. Karena apapun cerita dalam Alkitab, pengalaman itu adalah sejarah, pengalaman itu adalah guru. Sebenarnya Alkitab kita walaupun di Perjanjian Baru kan selalu disinggung Abraham, Ishak dan Yakub, selalu disinggung juga tentang Daud dan raja yang lain untuk mengingatkan bahwa Nabi Nuh kan dipercolok masa kedua ini jujur menderita. Nabi Nuh kan dipercolok dihutor do patureo. Biasanya muncul masalah ibadah dalam mereka. Ya, Bang ya. Kita katakan patureko. Tapi sering karena pikiran kita, karena ego kita, karena keinginan kita, sebenarnya bukan patureko. Nabi Nuh kan berjodoh dihutur di Namarpudi, Uhud di Bature, dan dia orang Nikos. Artinya seperti ini Bapak Ina, sama seperti sejarah. Kembali kita ke Israel. Dari awalnya semuanya baik. Terkadang memang maaf ya, karena kita ini sesuatu yang berbeda, lalu kita mendapatkan sesuatu hal yang baru. Kalau itu lanjutan dari hal yang pertama, puji Tuhan. Seperti saya ceritakan tadi, dan di dalam ada sebuah saudara ini, biar ini saudara yang bersama, Mas mau buku saya disebutkan, dalam suatu saran tentang masukku. Ada yang namanya salah karena itu adalah fakta, saya juga tidak pernah tutupi. Itu terjadi di semua hubungan di dunia ini, terutama di kita alam bangsa. Sering. Dan kau tidak suka mudah di muta apa? Dan lebih jago suka ya, tokoh ya, tokoh papa hasil dunia. Ya, tokoh guru. Artinya yang berjuang dalam kehidupan ini. Artinya di dalam keseharian kita, di keseharian Bapak Ibu sekalian, silakanlah pikirkan hal-hal yang sederhana. Jadi bagi saya, kepengurusan juga sederhana maknanya ya, tidak lebihnya sama. Karena dia yang dipilih, karena dia yang ditetapkan, karena dia yang disepakati sama. Ialah melalui ibadah kita pada hari ini, sebagaimana juga dikatakan oleh Petrus di dalam 1 Petrus 5 ayat 3 demikian,
Janganlah kamu berbuat seolah-olah mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba, teladan bagi semuanya, teladan bagi yang dipimpin. Jadi kalau kita mau jujur, berat negara mengurus. Kalau kita mau jujur, kalau kita mau yang kita pimpin itu mau lakukan dan mendapatkan sesuatu yang baik. Tapi kalau hanya untuk nama, memang gampang. Mau jadi presiden, kalau tidak ditawaran. Tapi kalau untuk dihormati, kalau untuk hanya sebuah nama, tidak begitu susah. Sehingga dia bisa mengatakan, rendahlah hatimu dan jadilah teladan bagi semua orang. Kemudian dalam terjemahan lain, terjemahan Dalbek, Roma 12:16 terjemahan seperti ini. Hendaklah kamu sedikit dalam hidupmu bersama, janganlah sombong dalam pikiranmu. Janganlah sombong dalam pikiranmu. Tetaplah bergaul dengan orang-orang yang rendah. Janganlah menganggap dirimu pandai. Kami memuji dan bersyukur kepada Tuhan
Pada hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkatilah kami semua yang hadir pada saat ini di tempat ini. Berikanlah kami kesempatan agar kami dapat melanjutkan acara ini. Kami berdoa juga buat semua undangan kami, baik yang sudah sampai di tempat ini maupun yang masih dalam perjalanan menuju tempat ini. Semoga mereka semua bisa sampai ke tempat ini dalam keadaan sehat dan selamat. Bagi saudara-saudara kami yang tidak dapat hadir pada saat ini bersama-sama dengan kami, semoga Engkau melindungi dan memberkati juga mereka. Tuhan berkati pendeta yang telah melayani dan memberitakan firman-Mu pada hari ini. Berikanlah kesehatan kepada beliau agar senantiasa sehat dalam pelayanannya. Tuhan, sebentar lagi kami akan melaksanakan munas pertama Papahan Segulang Pohon 20. Berkatilah kami agar munas ini berjalan dengan baik dari awal hingga akhir, dan agar apa yang kami hasilkan dalam munas ini berkenan kepada dan bermanfaat bagi kami semua. Berkatilah ketua Pengumuman Papahan Segulang Pohon yang akan dipilih dan dilantik hari ini, supaya dia menjadi pemimpin yang baik dan dapat memimpin dan memajukan pengumuman kami ini. Kami berdoa juga ya Tuhan buat seluruh Kopara Toga Papahan, yaitu Papahan Kutaraja, Papahan Umbanbosi dan Papahan Segulang Pohon yang ada di seluruh bumi ini. Berkatilah kami semua ya Tuhan, agar kami semakin bersatu, saling mendukung dan menguatkan. Berikanlah kepada kami kesehatan dan umur yang panjang. Berikan juga keturunan yang banyak, supaya kami semakin bisa menunjukkan keberadaan kami di seluruh penjuru Indonesia, bahkan penjuru dunia ini. Berikanlah kepada kami kesuksesan dalam usaha, pekerjaan, karir, dan pangkat. Berikan juga kekayaan kepada kami, agar kami dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup kami, dan agar kami dapat hidup dengan makmur. Tuhan, kami berdoa juga buat bangsa dan negara kami. Berkatilah negara kami ini agar menjadi negara yang berdaulat dan makmur. Jauhkanlah bencana alam dari negara kami tercinta. Engkau berkati para pemimpin kami, mulai dari tingkat pusat hingga tingkat desa. Berikan kesehatan dan kebijaksanaan bagi Bapak Presiden kami, Gubernur, Wali Kota, Bupati, Camat, Lurah, dan Kepala Desa untuk memimpin dan melayani rakyat dengan setulus hati. Kami berdoa juga buat para pemuka agama yang ada di seluruh bumi. Bantulah para pemuka agama agar tekun, meneladani dan mengajak umatnya untuk menghormati, mengasihi, menghargai penganut agama lain, dan saling mengakui adanya perbedaan agama. Tuhan, akhirnya kami serahkan seluruh acara kami ini ke dalam tangan. Semoga acara ini dari awal, pertengahan hingga akhir berjalan dengan baik. Dan kami mohon juga, lindungilah kami nanti ketika selesai sudah acara kami ini. Lindungi kami dalam perjalanan pulang ke rumah kami masing-masing, supaya kami dapat sampai ke rumah kami masing-masing dalam keadaan sehat dan dalam damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Aku
kepada Tuhan. Segala puji dan syukur hanya bagi Tuhan yang senantiasa memberkati kehidupan kami melalui akal budi kami, pikiran kami, langkah kami, bahkan melalui setiap pekerjaan kami. Engkau telah mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami. Dan pada saat ini Tuhan, dalam rasa hati yang bersyukur, kami menyerahkan persembahan kami kepada Tuhan. Biarlah Tuhan memberkatinya, sehingga menjadi berkat juga di tengah-tengah kehidupan kami dan juga di tengah-tengah pertemuan ini. Sebentar Tuhan, kami juga akan melanjutkan acara kami ini. Kami yakin dan percaya tangan Tuhan akan bersama-sama dengan kami, sehingga apapun yang kami lakukan, apapun yang kami perbincangkan pada saat ini, semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan, sehingga mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan persembahan kami yang kami serahkan hanya di dalam nama Putramu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajari kami untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dalam berkat dari Tuhan Allah, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, dan kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita nyanyikan bersama. Utara